Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Dalam video ini kami ingin memberikan informasi seputar riset konsumen dalam konteks customer behavior nih. Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara untuk melakukan mini penelitian atau riset dalam konteks perilaku konsumen. Berikut ada beberapa topik pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan riset konsumen itu? Dan yang kedua, kemudian bagaimana proses riset konsumen itu dilakukan. Dan karena riset konsumen ini agak mirip dengan metode penelitian, jadi kita akan membahas juga tentang consumer research paradigm. Yang ketiga, ada konsumen berbasis kuantitatif. Dan yang keempat, riset konsumen berbasis kualitatif. Seperti yang udah kita tahu, konsumen behavior atau perilaku konsumen adalah kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang dan jasa, termasuk proses di dalamnya, seperti pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan tersebut. Kalau gitu, apa sih riset konsumen dalam perilaku konsumen itu? Yuk kita bahas. Suatu perusahaan perlu memperluas pasarnya, terutama di zaman dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti ini. Perusahaan juga perlu memahami nih kebutuhan konsumen sehingga dapat menyediakan produk baik barang maupun jasa yang sesuai. Sehingga diperlukan penelitian atau riset yang digunakan untuk mempelajari mengenai konsumen. Nah, riset konsumen adalah proses dan alat yang digunakan untuk mempelajari perilaku konsumen terhadap sebuah brand ataupun produk. Sama seperti penelitian pada umumnya, proses riset konsumen juga terbagi atas riset konsumen dengan menggunakan desain kuantitatif dan kualitatif. Kemudian, untuk proses riset konsumen dibagi menjadi dua ya. Berdasarkan riset konsumen yang menggunakan metode kuantitatif dan riset konsumen yang menggunakan metode kualitatif. Untuk prosesnya, yang paling umum untuk pertama kali kita lakukan adalah membangun tujuan. Seperti sebenarnya apa sih tujuan kita untuk menyelenggarakan riset konsumen ini? Atau apakah untuk meningkatkan penjualan atau untuk mendapatkan persepsi konsumen mengenai produk kita? Setelah menentukan tujuan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data sekunder. Nah, setelah mengumpulkan data sekunder, kita pecah lagi nih. Kita tentukan ingin melakukan riset konsumen yang menggunakan metode kuantitatif atau riset konsumen yang menggunakan metode kualitatif. Jika menggunakan teknik atau desain kualitatif, maka harus menyediakan rancangan penelitian atau rancangan desain berupa metode. Kemudian, pertanyaan mengenai interview ataupun wawancara, dan kemudian bagaimana cara kita menyelenggarakan focus group discussion. Kemudian baru kita menyelenggarakan penelitian atau risetnya atau mendapatkan data primer berupa wawancara maupun dari diskusi bersama kelompok konsumen. Kemudian kita menganalisis datanya secara subjektif. Dan yang terakhir kita mempersiapkan laporan hasil dari riset konsumen tersebut. Lalu apabila kita menggunakan desain kuantitatif sama dengan kualitatif, langkah awal yang kita harus lakukan adalah merencanakan strategi riset atau penelitian. Kita rancangan metodenya, sampelnya, siapa saja dan teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner terbuka atau tertutup dan lain sebagainya. Kemudian kita mengumpulkan data primer. Setelah itu kita menganalisis data menggunakan teknik statistik atau bantuan dari software. Dan langkah yang terakhir mempersiapkan laporan hasil riset konsumen yang sudah dilakukan. Nah, dari proses tadi kan udah ada tuh yang disinggung mengenai data. Sekarang kita bahas data sekunder ya. Apa sih data sekunder itu? Data sekunder adalah pengumpulan data yang dapat membantu proses riset yang dijalankan oleh si peneliti. Data sekunder juga sebagai informasi yang telah dikumpulkan untuk tujuan riset dan berhubungan dengan topik riset. Pengumpulan data sekunder pada awal riset bertujuan untuk menyediakan solusi awal bagi permasalahan riset dan mengurangi kebutuhan untuk mendapatkan data primer. Data sekunder terbagi atas data sekunder internal dan data sekunder eksternal.
Data sekunder internal merupakan informasi dan data internal perusahaan yang dikumpulkan berdasarkan topik riset, seperti data penjualan produk, audit penjualan, dan jumlah konsumen. Sedangkan data sekunder eksternal adalah informasi dan data yang dikumpulkan dari luar perusahaan berdasarkan topik riset, seperti data dari pemerintah, data mengenai jumlah penduduk, pendudukan, artikel bisnis, dan dari perusahaan riset eksternal. Setelah peneliti melakukan pengumpulan data sekunder, maka tahap selanjutnya adalah pengumpulan data primer dan menganalisis data tersebut. Untuk qualitative research atau riset kualitatif dalam riset konsumen, jika tujuan peneliti dalam menyelenggarakan riset konsumen adalah untuk mengumpulkan ide terkait produk baru, maka riset dapat dilaksanakan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memahami motivasi tersembunyi dari konsumen. Dalam konteks perilaku konsumen, riset konsumen yang menggunakan metode kualitatif disebut sebagai riset motivasional. Riset motivasional dikembangkan pertama kali oleh Dr. Ernest Decker pada tahun 1960 sampai 1960, di mana riset ini dirancang untuk mengungkap alam bawah sadar dan motivasi tersembunyi dalam konteks pembelian dan konsumsi suatu produk, baik barang maupun jasa. Dalam tahap riset konsumen kualitatif, peneliti merancang dan mengimplementasikan strategi riset kualitatif yang meliputi melakukan review terkait tujuan, mengumpulkan data sekunder, mendesain penelitian, pelaksanaan riset, melakukan analisis data, dan yang terakhir mempersiapkan pelaporan. Dalam menentukan jenis pengumpulan data primer kualitatif, kita bisa melakukan interview mendalam atau deep interview dan melakukan focus group discussion. Apa sih deep interview itu? Deep interview bisa juga disebut sebagai wawancara 1 lawan 1, di mana wawancara ini bersifat mendalam, tidak terstruktur, dan dengan periode waktu sekitar 20 hingga 60 menit. Deep interview dilakukan oleh pewawancara atau peneliti dengan narasumber atau konsumen. Sedangkan focus group discussion atau FGD merupakan salah satu teknik pengumpulan data kualitatif dengan menyelenggarakan sesi diskusi dengan maksimal 10 orang konsumen yang dipandu oleh moderator mengenai topik riset. Biasanya diselenggarakan dalam waktu 2 jam, dan beberapa peneliti lebih memilih pengumpulan data dengan teknik ini karena untuk merasakan interaksi dinamis antar konsumen yang berpartisipasi pada topik penelitian. Selanjutnya ada quantitative research atau riset kuantitatif dalam riset konsumen. Peneliti dapat menggunakan metode kuantitatif ini untuk memahami tingkat penerimaan konsumen terhadap produk atau merek yang spesifik, sehingga dampak pesan promosi pada iklan terhadap konsumen tersebut akan bisa lebih muncul. Untuk prosesnya masih sama dengan riset konsumen dengan desain kualitatif ya. Teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan oleh peneliti bisa melalui eksperimen, observasi, dan penyebaran kuesioner dengan menerapkan teknik sampling yang sesuai. Data yang telah dikumpulkan dalam bentuk angka kemudian dikelola dengan teknik statistik yang tepat dan sesuai. Berikut ini terdapat beberapa pendekatan dalam riset konsumen yang menggunakan metode kuantitatif, yaitu observasional, kausal, atau menghubungi konsumen itu sendiri. Berikut ada contoh tabel keunggulan komparatif survei wawancara melalui surat, telepon, dan pribadi. Perlu diketahui, pengumpulan data dalam riset konsumen kuantitatif harus memenuhi 2 kriteria, yaitu validitas dan reliabilitas. Apa sih validitas dan reliabilitas itu? Validitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana instrumen pengukuran secara akurat mencerminkan apa yang dirancang untuk diukur. Sedangkan reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana instrumen pengukuran konsisten
dengan apa yang diukur. Nah, yang terakhir ada teknik sampling. Perlu diketahui, baik riset yang konsumen menggunakan metode kuantitatif ataupun kualitatif, peneliti harus menentukan teknik sampling yang digunakan. Siapa yang akan dijadikan sampling, konsumen mana yang akan dijadikan sampling, karena tidak mungkin untuk mengambil populasi. Mungkin cukup sekian pembahasan seputar riset konsumen dalam consumer behavior yang dapat kami sajikan. Semoga bermanfaat.